Kita lanjutkan dengan part yang ketiga, masih bicara mengenai hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian secara statistik itu dibagi atas dua. Pertama, ada yang kita sebut tadi H0, hipotesis nol artinya. Kemudian alternatifnya adalah hipotesis alternatif atau HA. H0 itu dirumuskan biasanya dalam kalimat negatif. Ya. Kalau kita bicara mengenai hubungan, artinya tidak ada hubungan. Kalau kita bicara nantinya menguji pengaruh, tidak ada pengaruh. Kalau kita ingin menguji perbedaan, tidak ada perbedaan pernyataannya. Itu yang kita sebut dengan pernyataan hipotesis nol. Yang kedua, alternatifnya adalah lawan dari H0. Nah, kalau kita sebut tadi pernyataannya tidak ada hubungan, maka di HA-nya tentu ada hubungan. Kalau kita pengaruh, di HA-nya ada pengaruh ataupun ada perbedaan. Jadi nanti ini yang kita uji H0-nya, apakah kita menerima H0 atau kita menolak H0. Kalau menolak H0, maka kita mengambil alternatif salah satunya itu HA atau hipotesis alternatif. Kita masuk ke jenis hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ada yang pertama kita sebut dengan hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini tidak tujuannya untuk membandingkan atau tidak tujuannya untuk menghubungkan antar variabel. Hipotesis ini dibuat hanya sebenarnya untuk menjawab dalam melakukan penaksiran ataupun estimasi. Saya ambil contoh begini. Motivasi perawat dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan masih rendah. Ini bentuk dari hipotesis deskriptif. Jadi tidak ada apakah ada hubungan atau tidak antara dua variabel. Jadi kita hanya menggambarkan bahwa motivasi perawat di dalam mendokumentasikan itu masih tergolong rendah. Yang kedua ada hipotesis komparatif atau disebut dengan hipotesis yang membandingkan. Nah, hipotesis ini dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang sifatnya membedakan. Di sini contohnya, motivasi perawat yang bekerja di rumah sakit X itu lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi perawat yang bekerja di rumah sakit Y. Jadi kita sudah nampak membandingkan antara satu dengan kelompok lainnya. Madu asli lebih cepat menyembuhkan luka dibandingkan dengan betadine pada pasien yang masuk kelompok penderita diabetes mellitus. Artinya kita sudah akan menguji apakah benar hipotesis ini yang kita ajukan ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu yang disebut dengan hipotesis komparatif. Yang ketiga ada hipotesis hubungan ataupun asosiasi. Hubungan itu dilihat nantinya apakah hubungan yang kita uji itu termasuk hubungan simetris atau hubungan kausal. Nah, yang disebut dengan hubungan simetris yaitu hubungan yang bersifat kebersamaan antara dua variabel saja, tetapi tidak menunjukkan hubungan yang sifatnya kausalitas. Apa saja yang kita hubungkan itu bukanlah kita anggap nantinya hubungannya bersifat sebab akibat. Contoh, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Jadi tidak semua orang yang berpakaian mahal harus penampilannya bagus, gitu ya. Yang kedua ada hipotesis kausal atau kausalitas. Jelas hipotesis ini menyatakan hubungan yang sifatnya mempengaruhi antara dua variabel, sehingga nantinya ada yang kita sebut variabel sebab dan ada yang disebut dengan variabel akibat. Ambil contoh, pergaulan bebas itu berpengaruh terhadap kejadian HIV/AIDS. Jadi ada variabel sebab dulu, itu akan diikuti dengan variabel akibat. Nah, kemudian pengujian hipotesis. Saat melakukan pengujian statistik, kita selalu berhadapan dengan dua hipotesis tadi, H0 dengan HA. H0 itu hipotesis yang akan kita uji secara statistik nantinya, yaitu merupakan pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti. Kalau kita yakin A itu berhubungan dengan B, maka H0-nya kita buat A tidak berhubungan dengan B. Jika di dalam pengujian statistik nanti diperoleh keputusan mendukung atau setuju dengan H0 yang kita ajukan, maka kita katakan H0-nya kita terima. Namun sebaliknya nantinya kalau kita tidak setuju, maka H0-nya kita tolak.
Kemudian hipotesis statistik, yaitu pernyataan statistik tentang populasi yang kita teliti. Nah, yang perlu kita ingat bahwa di dalam pengujian ini kedua hipotesis statistik H0 dengan HA itu akan kita sandingkan nantinya, akan kita pasangkan sehingga dapat kita ambil keputusan dengan tegas apakah kita menerima atau menolak H0 yang kita ajukan. Kita lihat sedikit mengenai jenis pengujian hipotesis. Pertama ada hipotesis direksional namanya, yaitu hipotesis yang arahnya sudah jelas atau disebut juga dengan hipotesis langsung, kemana kira-kira jawaban yang akan kita dapatkan. Hipotesis direksional terdiri dari dua uji, ada yang uji pihak kiri atau disebut dengan one tail test, ada uji pihak kanan. Contoh uji pihak kiri itu kita sebutkan HA, motivasi kerja perawat bersifat PNS lebih tinggi daripada perawat honorer. H0, motivasi kerja perawat berstatus PNS itu lebih rendah daripada perawat honorer. Jadi H0 nanti alternatifnya adalah HA. Nah, model hipotesis statistiknya seperti ini. Jadi ini kita simbolkan, ini simbolnya, simbol populasi ya. Saya rasa demikian saja untuk sesi yang kedua.